Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, students. Jadi kita sudah ada di pertemuan ketiga, the third meeting or session. In this particular session, we're going to talk about cultural awareness atau kesadaran budaya, ya, cultural awareness. Hang on a sec. Okay, let's begin. So before we look at the material and the PowerPoint material, first you have to take notes on new vocabulary. Kalian harus mencatat kosakata baru yang ada di PowerPoint ini. Kosakatanya bisa dalam tatanan atau unit kata, dan lebih baik lagi jika Anda mencatatnya dalam tatanan atau unit frasa, jadi lebih dari satu kata, sehingga bisa kalian pergunakan nanti dalam percakapan atau penulisan kalimat. Bukan merupakan PR ya, cuma instruksi untuk memudahkan kalian memperkaya kosakata dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, setelah perkuliahan, after the lecture, you are advised to, setelah perkuliahan, disarankan untuk kalian mempraktekkan kata-kata tersebut diucapkan di depan kaca atau mirror ya. Jadi silakan catat kosakata yang akan kita pelajari atau teks yang akan kita pelajari nanti, poin-poinnya, kemudian latihan ucapkan agar Anda terbiasa dan secara otomatis kosakata tersebut tersimpan di memori teman-teman. Okay, let's go. Now, in this session, we're going to talk about first how to communicate clearly. Bagaimana kita menyampaikan pesan kita dengan jelas. Alright. Number two, how to act appropriately. Bagaimana kita bertindak atau berperilaku dengan tepat atau tidak salah menyinggung orang yang memiliki budaya lain dengan kita. Number three, making yourself clear. Bagaimana caranya agar kita dapat dipahami oleh orang lain ketika kita berbicara. Oke. Nah, number one, communicating clearly. Some people might be asking how they can learn all cultures at once. Bagaimana dia bisa atau bagaimana seorang bisa mempelajari semua budaya sekaligus. Menurut Queen Essential, ini adalah materi dari queenessential.co.uk, you don't have to learn all the cultures at once. Yeah? There are a number of generic things you can do to communicate more effectively with people from other cultures. Jadi ada hal-hal yang generik atau bisa dilakukan secara alamiah, ya, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan orang dari berbagai budaya. Nah, according to Queen Essential, number one is you have to know yourself. Try to understand how and why you communicate the way you do. Coba pahami bagaimana Anda dan mengapa Anda berkomunikasi dengan cara itu, ya, dengan cara Anda sendiri. This will help you appreciate other styles and how you may need to adapt them. Dengan mengetahui cara kita berkomunikasi sendiri, maka kita akan menghargai cara orang berbicara dan gaya mereka. Dan kita otomatis akan mencoba mengadaptasi dengan gaya lawan bicara kita.
Pay attention to how people react and respond to you by looking for subtle changes in facial expressions and posture. Cukup penting untuk kita memperhatikan bagaimana orang-orang yang kita ajak bicara tersebut, khususnya orang baru, bagaimana mereka bereaksi dan respon kepada kita. Dengan melihat subtle changes in facial expressions and posture, dengan melihat perubahan di raut wajah mereka dan postur tubuh mereka. Jadi kita harus mengadaptasi dengan lawan bicara kita, especially foreigners ya, who are native speakers of English. Kita harus pelan-pelan berusaha untuk memahami apakah mereka dapat memahami komunikasi kita atau tidak dengan melihat ekspresi wajah mereka dan postur tubuh, ya, posture. Okay, number 2, be curious with respect. If you work closely with people from a particular country, learn about the people and how they like to communicate, from greetings to gestures to nonverbal behavior. Be curious with respect. Selalu curious, penasaran, with respect, dengan selalu menghargai, ya. If you work closely with people from a particular country, jika Anda bekerja dengan orang-orang yang berasal dari negara lain, coba pelajari asal orang tersebut, khususnya tradisi mereka atau kebiasaan mereka, and how they like to communicate, dan bagaimana kebiasaan mereka dalam berkomunikasi. Misalnya from greetings, misalnya mulai dari cara menyapa, to gestures to nonverbal behavior, hingga gestur-gestur atau nonverbal behavior atau sikap-sikap yang bersifat nonverbal, ya, tidak disampaikan melalui mulut. Seperti yang pernah kita singgung pertemuan 2 minggu yang lalu, beberapa negara itu ada yang memiliki gestur-gestur tertentu dan di negara lain itu tidak dimaknai sama, ya. So it means the opposite. Silakan teman-teman cari sendiri di Google untuk gestur-gestur dari beberapa negara. Build your know-how by observing, asking questions, watching movies, reading current affair articles, and researching online. Jadi Anda harus secara mandiri selalu untuk mengobservasi, mengamati, kemudian bertanya, kemudian bisa juga dengan menonton movie, dan reading current affair articles, membaca artikel-artikel yang ada atau yang sedang menjadi tren. Kemudian researching online, dan lakukan penelitian secara online. Jadi penting untuk kita pelajari, ya, budaya-budaya orang asing. Misalnya kita kebetulan we come across an American in Trikora. Contohnya kita ketemu seorang bule asal Amerika di Trikora. Dan sebaiknya kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan untuk menyapa. How to greet an American, ya. Caranya otomatis disebutkan oleh Queen Essential. You have to research online, read articles associated with greetings by American people, ya. Jadi semua itu harus Anda pelajari sendiri. Pelajari hal-hal yang kira-kira hanya berkaitan dengan native speakers yang biasa berkunjung ke Kepulauan Riau. That's number 2. Okay, number 3, clarify your intentions. Explaining what you mean can save lots of trouble, ya. Jadi kita harus mengklarifikasi maksud kita, intentions. Explaining what you mean can save lots of trouble.
lots of trouble. Jadi dengan menjelaskan apa yang kita maksudkan akan membantu kita untuk terhindar dari masalah. Ya. Terkadang apa yang kita maksud dalam bahasa Inggris dan kita gunakan kalimat tersebut belum tentu dipahami sama oleh native speaker, ya, karena kita cenderung untuk mengartikan kata per kata. Biasa juga terjadi dalam daily conversation, ya, kalau kita ketemu sama bule. Jadi jika mereka tidak paham, mereka akan mengkerutkan dahi, or they will raise their eyebrows. Itu salah satu facial expressions when people are confused. Kemudian menurut Queen Sanchel, it can be helpful to explain to someone, I tend to be very direct with people. Jadi akan sangat membantu untuk menjelaskan ke orang-orang. Contohnya, kita menjelaskan ke orang tersebut, I tend to be very direct with people. Saya cenderung untuk lepas-lepas, ya, atau terus terang pada orang. But I don't mean to cause offense. Tetapi saya tidak bermaksud untuk melakukan hal-hal yang membuat hati kecewa, gitu. Jadi it tells people you don't mean to offend and makes them feel more comfortable asking you to explain something again. Jadi dengan cara menjelaskan niat kita, kita akan terlari atau terhindar dari hal-hal yang kira-kira aneh oleh orang lain, especially English-speaking people. Okay, number 4, take a step back from the situation. Whenever you find yourself in confusing situation, get into the habit of asking, could this be a cultural difference? If so, the person's intentions are probably good ones. Knowing this can help you not to take things personally. Jadi ketika contohnya, ya, contoh simpel, bagi orang Indonesia, for Indonesians, jika kita sudah kenal dengan orang tersebut, ya, jika kita close friends atau siapapun yang kira-kira kita sudah lama mengenalnya, maka kita tidak akan merasa asing untuk mengambil makanan teman kita tersebut. Tapi kalau bagi Singaporean, walaupun kita sudah mengenal atau chat dengan mereka cukup lama, it could be a bit offensive, cukup kasar jika kita mengambil makanan orang, ya, tanpa memberitahukan terlebih dahulu. Ya, jadi kalau orang Indonesia, walaupun kita sudah kenal 1-2 hari dengan orang tersebut, kita langsung ambil comot makanannya, maka tidak apa-apa. Tapi bagi for foreigners, especially mereka yang speak English in their day-to-day life, it might be offensive. Itu contoh kecil dari salah satu budaya kita dengan budaya orang lain. Jadi jika itu terjadi, maka kita harus menanyakan kepada lawan bicara kita, is this a cultural difference? Is this okay? Or is it offensive? Jadi kita harus menanyakan itu, apakah kira-kira hal tersebut merupakan hal yang tidak bisa diterima bagi dia. So take a step back from the situation by asking our partner of speaking. Number 5, put yourself in their shoes. Selalu kondisikan Anda di situasi mereka, artinya pura-pura untuk menjadi mereka, ya. Jadi kita berada di posisi mereka. We all have preferences as to what we like and dislike when it comes to communication, and we tend to make quick judgments about people based on these preferences.
Jadi biasanya kita cenderung untuk menarik kesimpulan atau membuat sendiri persepsi-persepsi yang salah kepada orang lain, ya, especially foreigners. Nah, kalau ini terjadi, if this happens, it might block our cross-cultural communication, akan memblok atau menghindari komunikasi lintas budaya kita. The challenge is to stay open to other ways of communicating. Jadi biar tidak terjadi, maka kita harus selalu stay open, selalu terbuka, ya, dan berusaha mencari cara baru untuk berkomunikasi. One of the best ways to do this is simply to ask yourself, what would I be thinking if I were the other person right now? Jadi kalau seandainya kita orang tersebut, kita harus tahu kira-kira apa yang akan terjadi jika orang tersebut ada dalam situasi atau kondisi kita. Excuse me. Previous. Okay. Jadi kita harus berusaha memposisikan kita ke dalam posisi mereka, ya. Jadi kita harus bertukar peran. Bagaimana seandainya jika kita berpikir negatif tentang orang itu, kita juga dipikirkan negatif oleh orang tersebut. Jadi we have to stay open to other ways of communicating. Jadi kita harus berusaha mencari cara-cara atau alternatif untuk dapat mendekati lawan bicara kita, especially foreigners. Excuse me. Let's go next. Number 6. Tips dari Queen Essential, ya. How to communicate clearly. Number 6 is that we have to avoid stereotyping. Jadi kita sudah belajar kemarin pada pertemuan pertama apa itu stereotype, yaitu mengeneralize people with the same background. Jadi kita terlalu mengeneralisir orang-orang itu dengan asumsi-asumsi kita sendiri. Kita terlalu menstereotype, terlalu memikirkan bahwa mereka adalah itu atau memiliki sifat itu. Jadi menurut Queen Essential, do not stereotype with individuals. Jadi jangan pernah menstereotype dan apalagi membaca orang-orang, membaca perilaku orang. It can be easy to find yourself treating someone as if they are a member of a culture group. Akan sangat mudah untuk Anda memperlakukan orang lain seolah-olah mereka adalah anggota dari satu kelompok budaya tertentu. For example, I'm talking to an Arab man. Jadi ini contohnya kita sedang berbicara dengan seorang pria Arab rather than as an individual. Daripada seorang individu. Oke. Jadi menurut Queen Essential, jangan pernah kita menstereotype orang. Contohnya, kita ketemu bule di Trikora, ya. We come across or we encounter an American in Trikora. Jadi kita tidak boleh ceritakan kepada teman kita, we shall not tell our friends that we have met an American. Jadi kita seharusnya jangan memberitahukan kepada teman kita atau siapapun
orang terdekat kita bahwa kita telah berbicara atau bertemu dengan an American, dengan seorang bule asal Amerika. Tetapi instead, menurut Queen Essential, kita harus menyebutkan namanya saja. Contoh John Smith. So I met John Smith this morning at Trikora 4, or I met Elise in Trikora 3 this morning. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena bisa saja budaya Amerika, certain American values are, controversy in our values. Bisa saja satu budaya Amerika merupakan kontroversi di budaya kita. Jadi kalau kita bilang, saya baru bertemu orang Amerika di Trikora, just met an American in Trikora Beach, bisa saja nanti lawan bicara kita akan mengasumsikan hal-hal yang lain. Jadi menurut Queen Essential, salah satu cara untuk communicate clearly, so that we should not stereotype, let alone read individuals. Apalagi kita membaca individu seorang. Yeah. Okay, number 7. Keep trying and don't give up. Jadi kita harus selalu mengadaptasi atau mengadopsi situasi-situasi terkini untuk memahami pola komunikasi atau pola bicara kita dengan memperhatikan siapa lawan bicara kita. Misalnya teman, kemudian family member, anggota keluarga, kemudian kolega atau kawan kerja. Nah, artinya ini perlu hal-hal yang mandiri dilakukan agar nantinya you can be as communicative as possible, and in the end you can be acceptable by many people, especially from around the world. Nah, kemudian number 8, be patient with yourself and don't be afraid of making mistakes. Selalu bersabar dengan diri Anda dan jangan takut untuk membuat kesalahan. Few mistakes damage or threaten relationships. As you develop your intercultural skills, you will learn how to do things better next time. Jadi jangan kita merasa pesimis atau merasa down ketika kita melakukan kesalahan dalam mempraktekkan komunikasi lintas budaya. Ya. Jadi kita sebaiknya harus meningkatkan intercultural skills kita, skill lintas budaya, agar nanti ke depannya kita dapat melakukan komunikasi yang jauh lebih efektif dengan foreigners atau orang asing. Okay, that's about the communicating clearly. Now let's go to the acting appropriately. Nah, bagaimana kita harus bertindak dengan lebih sesuai atau dengan lebih berterima di budaya orang. I get confused how to act around so many cultures. How do I know what is right and wrong? Mungkin some people ask, how do people can differentiate the right and the wrong in somebody else's culture? Bagaimana orang dapat membedakan hal-hal yang benar dan hal-hal yang salah dalam budaya orang lain? Nah, tips dari Queen Essential, there are a few, ada beberapa. Yaitu number 1 is watch what other people do. Jadi perhatikan apa yang dilakukan orang lain. Ya, perhatikan apa yang orang lain lakukan. Contoh simple dalam budaya makan di restorannya, in a restaurant, especially at a 5-star hotel. Jadi di hotel bintang 5 biasanya ketika orang-orang kelas atas itu selesai makan, maka mereka akan menyilangkan sendok dan garpu. Ya. Jadi, if I'm not mistaken, the spoon is on top, while the fork is beneath the spoon. Jadi biasanya posisinya sendok di atas disilangkan, kemudian di bawahnya itu ada garpu. Itu merupakan salah satu cara yang bisa kita adopsi atau bisa kita perhatikan untuk dijadikan contoh bagi kita.
Excuse me, to find the charger. Okay. If you are at a formal dinner and don't know which spoon to use first, what do you do? Jadi contohnya di sini menurut Queen Essential, jika Anda dalam situasi makan malam yang formal and don't know which spoon to use first, what do you do? Dan tidak tahu alat makan mana yang akan digunakan pertama kali, apa yang kira-kira Anda lakukan? Always watch others and where appropriate mimic what they do. Jadi harus perhatikan orang lain ya, dan ikutin saja what those people do. Kemudian dalam konteks atau dalam situasi yang sama, look for possible differences in non-verbal behavior. Jadi perhatikan perbedaan dalam tingkah laku non-verbal. Perbedaan dalam tingkah laku non-verbal seperti eye contact, seperti melihat orang dengan durasi yang lama atau durasi yang sebentar, ya. Kemudian speaking distance, jarak berbicara, either 1 meter or 2 meters away, and physical contact. Apalagi kontak fisik ya, atau sentuhan fisik. Jadi harus diperhatikan if we are a foreigner, jika kita sendiri orang asing, maka we have to adapt to the current situation or the existing situation in which we are in. Okay, that's number 1. Number 2, be aware of your own behavior. Jadi perhatikan atau selalu aware atau sadar akan tingkah laku Anda sendiri. Pay attention to how people react to you. Have you ever caused offense without meaning to? How, when you make mistake, which will happen now and again, make a mental note of it and try not to repeat it. Jadi jika seandainya kita pernah melakukan mistake in terms of wrong behavior, kita harus mencatatnya dan berusaha atau berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi. Ya. Jadi kalau behavior kita salah, apalagi dalam konteks atau situasi professional setting atau tempat-tempat di mana aktivitas profesional sedang berlangsung, maka itu akan sangat fatal jika kita melakukan misbehavior. Kemudian number 3, how to act appropriately. You have to mirror the behavior of others. Jadi Anda harus mencermin atau mencontohi sikap orang lain, sikap orang yang di mana kita berada. Learn to copy the behavior of others for things like touch, eye contact, and speaking distance. It may mean you do not step back when you feel someone is standing too close to you. Jadi artinya, learn to copy the behavior of others for things like touch, eye contact, and speaking distance. Kita juga harus mencermin atau menyontohi tingkah laku atau habit atau kebiasaan orang lain dalam hal sentuhan, eye contact, and speaking distance, jarak berbicara. It may mean you do not step back when you feel someone standing too close to you. You do not step forward into someone's personal space when they seem too far away. And then you notice and respect when others choose not to make physical contact with you. You do not react if someone seems to stare or look away, if this may be cultural difference in eye contact.
Jadi jika seandainya contoh kasus ya, someone is standing too close to you. Jika seorang berdiri terlalu dekat pada Anda, you do not need to step back. Anda tidak perlu untuk step back atau mundur ke belakang ya. Jadi perhatikan lingkungan sekeliling. For example, you are getting a portion of KFC ya. Kalau di contohnya Anda sedang di Singapura, Anda sedang mengantri membeli KFC, kemudian ada orang lain mengantri juga dan jaraknya terlalu dekat, maka Anda harus perhatikan sekeliling lingkungan ya, apakah orang lain juga melakukan hal yang sama. Is it too close or is it okay? If it is okay, then you don't have to step back. Jadi Anda tidak harus mundur atau menjaga jarak, contohnya. And then kemudian dalam custom atau habit kita biasanya salaman tangan ya. Tetapi kalau kita ketemu orang baru, and we meet the foreigner, and they do not shake hands, then it's okay. Jadi kalau all of a sudden, tiba-tiba orang yang baru kita kenal itu tidak mau berjabat tangan, dan it's the way they do in their day-to-day basis. Itulah yang mereka lakukan setiap hari. Jadi kita harus accept dan adapt to that culture. Kemudian yang lain, contoh yang lain, you do not react if someone seems to stare or look away. Kita seharusnya tidak dalam konteks profesional ya, atau dalam konteks situasi di mana kita berada dalam atau di tengah-tengah orang-orang asing atau orang-orang barat, you do not react if someone seems to stare or look away. Jadi Anda tidak perlu bereaksi berlebihan jika ada orang yang menatap cukup lama atau menoleh dari pandangan kita. So that's definitely adaptasi yang banyak yang harus kita lakukan untuk menjaga acting appropriately. Okay, let's go next. The next topic is making yourself clear and checking for understanding. Jadi ada beberapa hal yang sering terjadi ketika kita sebagai English learners, ya, we tend to be, biasanya terlalu pede atau terlalu nekat untuk mendekati bule, ya. But once you speak in English, they do not understand you. So is it your fault, or is there something that you can do to solve the problem? Itu biasa karena seperti yang as I told you earlier, that the English we use is a bit different with the English they use. Jadi biasanya bahasa Inggris yang kita pakai itu bukan bahasa Inggris sehari-hari, tapi lebih pada bookish English atau bahasa Inggris yang banyak tertulis di buku. Oleh karenanya, we have to know their cultures and their habits, especially their particular accent, khususnya aksen khusus mereka. Making yourself clear and checking for understanding. Number one, focus on key areas of speech that can make your message clear. Jadi ini yang cukup penting, yaitu kita harus fokus pada hal-hal yang bisa membuat pesan kita itu lebih jelas. Number one, speed. Jadi nomor satu adalah kita harus berusaha untuk tidak talk too fast, ya. Jangan pernah berbicara terlalu cepat, especially when you speak in English, because our English and your English is not a native English, bukan bahasa Inggris native. Oleh karenanya, we have to go slow and use appropriate grammar, appropriate vocabulary,
appropriate words, yeah, so that others who are non-native or native English speakers can understand very well. Excuse me, there was a cat. Jadi perhatikan kalau ada lawan bicara kita, ya, atau ketika kita mencoba mendekati bule, gunakan bahasa yang lebih sederhana dan artikulasi maupun laju bicara kita itu ditahan dan harus understandable, harus dapat dipahami. Number 2, pronunciation. Make an effort to pronounce words clearly and distinctly. Jadi selalu upayakan sekuat tenaga untuk mempronounce words clearly and distinctly. Jadi sebelum kita berani talking to a native speaker, we have to make sure that the words we're going to use are properly pronounced by looking at dictionary or use audio dictionary. Jadi untuk memastikan kalau kata yang akan kita gunakan adalah ejaannya benar, maka kita harus menggunakan aplikasi atau kita harus konsultasi dengan kamus, ya, sehingga tidak terjadi loss of meaning, tidak terjadi penyesatan makna. Okay, number 3, clear meaning. Aim for clear meaning when you speak. If you say something and think it was not clear enough, try to use different words to say it again. Ini juga terjadi ketika kita menjadi seorang penerjemah, ya. Kita harus memilih jika seandainya kata atau kalimat yang kita pakai itu is not understandable, the English speaking people do not understand our words, we have to replace the words. Kita harus cari alternatif kata yang lain. We have to find other words alternatives which are more understandable and acceptable, yang lebih dapat dipahami dan lebih dapat diterima, ya. So that clear meaning is delivered. Number 4, words and phrases. We often use words and phrases that only first language speakers or people from the same region as ourselves understand. Try to use common everyday language that can be understood by people from different parts of the country and different parts of the world. Jadi, as I mentioned earlier, kita harus menggunakan words and phrases that are common. Jadi kata-kata dan frasa-frasa yang common, yang general, ya, general English. Jadi kita pakai kata yang non-slang, kata-kata yang tidak belong to specific culture, tapi dia lebih ke general words or phrases. Jadi pakai kata-kata yang lebih general karena kita tidak tahu asal lawan bicara kita. For example, Anda sedang jalan ke Lagoy dan Anda melihat seorang bule kulit putih dan asumsi Anda mungkin dia orang Amerika padahal dia orang Perancis, maka oleh dari itu penting untuk menggunakan words or phrases that are common for people around the world. Gunakan kata-kata atau frasa yang lebih common, lebih general, dan dapat dipahami oleh orang seluruh dunia. Okay, number 2, say the same thing in a number of ways. If needed, try to support what you are saying and doing through the use of other forms of communication such as writing or even body language and gestures. Cukup penting, say the same thing in a number of ways. Jika kita kehilangan kosakata, kita bisa mencari alternatif lain dengan cara use gestures. Jadi gunakan gestur, ya, gestur, atau body language, atau bisa juga alternatif yang lain adalah writing. Ketika kita salah ucap pronounce, mau tidak mau kita harus write down the words or the sentence that we try to communicate.
Number 4, be aware of how you speak. Do you know how you sound to others? Can you identify why people from other cultures might find you difficult to understand? Do you speak too fast sometimes? Have you been told that you can be vague? Do you speak very quietly? Jadi harus diperhatikan cara kita berbicara ya. Tips yang bisa kita lakukan adalah dengan merecord atau dengan merekam suara kita sendiri dan kemudian mendengarnya, listen to it. Ketika kita melakukan kesalahan, maka sebaiknya kita ulangi lagi recording itu sehingga mendekati pronunciation yang sempurna. Nah, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk merefleksikan atau mengevaluasi the way we speak. Is it understandable? Apakah itu dapat dipahami? Is it too fast? Is it too slow? Apakah terlalu cepat? Apakah terlalu lambat? Maka itu merupakan salah satu teknik yang bisa kita pakai untuk belajar spoken English or interpreting untuk menjadi seorang interpreter later in the end. Okay, number 4, check for understanding. For some cultures, it is more important to focus on agreement rather than understanding. Bagi sebagian budaya, it is more important to focus on agreement rather than understanding. Lebih penting untuk memfokuskan kepada agreement atau hal yang sama daripada pemahaman. To check for understanding, you must learn to do 3 things. Read body language. Well, people may say they mean one thing, their body language may tell you something completely different. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencek pemahaman orang. Ya, pertama, read body language, baca body language seseorang. Bisa saja lawan bicara kita itu menyatakan atau mengucapkan hal yang lain, tetapi sebenarnya body language mereka memiliki maksud atau intensi yang lain. We have to check the body language. How? Ya, dengan beberapa cara, antara lain gesture dan the simplest thing is nod or shake hands, ya, angguk maupun geleng kepala. That's one of the type of body language. Remember that different cultures may show confusion and misunderstanding in different ways, so you can take time to learn what to look for. Jadi selalu diingat bahwa budaya-budaya yang berbeda itu terkadang mengakibatkan confusion, kebingungan ya, and misunderstanding, dan kesalahpahaman in different ways, dengan berbagai cara. So you can take time to learn what to look for. Jadi memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempelajari hal-hal tersebut. Start by observing other people, then think of the ways they might show they're confused. Mulailah untuk mengobservasi atau melakukan pengamatan terhadap orang lain ya. Kemudian pikirkan, then think of the ways they might show they're confused. Dan pikirkan cara-cara kira-kira apakah mereka confused atau tidak. Pay attention to signs of confusion such as slightly tilted head, furrowed eyebrows, or slight hesitation in voice. Jadi perhatikan signs atau tanda-tanda kebingungan, signs of confusion, such as slightly tilted head, seperti kepala yang kira-kira kepala yang tidak statis, atau furrowed eyebrows, atau alis yang naik,
or a slight hesitation in their voice, atau rasa ragu dalam suara lawan bicara kita. Jadi itu tanda-tanda jika lawan bicara kita confused. Check for understanding by asking different questions. Kemudian selalu cara lain ya, yang bisa kita lakukan untuk cek pemahaman, check for understanding, is one, ask open-ended questions. Jadi ajukan pertanyaan open-ended, pertanyaan yang jawabannya itu bebas. For example, kita bisa menanyakan, please could you clarify when you plan to deliver and whether you need any further information. Jadi bahasa yang lebih halus lebih baik digunakan daripada bahasa yang lebih direct, ya. Please could you clarify when you plan to deliver and whether you need any further information. Tolong klarifikasi kapan Anda bisa melakukan pengiriman, ya, dan apakah Anda perlu informasi tambahan. Jadi ini bahasa yang lebih polite daripada rather than do you understand you need to deliver before 10 a.m. Apakah Anda paham bahwa Anda harus menyampaikan atau mengirim sebelum pukul 10 a.m. Jadi ini terlalu straightforward, ya, kurang polite, kurang halus. Ciri-cirinya adalah dia memakai kata atau frasa do you understand langsung, ya, do you understand you need to deliver blah 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 blah. Tapi sementara ini dia memakai kata atau frasa please could you clarify. Jadi please kemudian could kemudian you. Jadi ini lebih menyatakan statement pernyataan atau perintah yang lebih halus pada orang yang kita ajak komunikasi. Then think about differences between groups and individuals. Kemudian selalu perhatikan perbedaan antara kelompok and individuals. Some people may not be comfortable asking or answering questions in front of others. Beberapa orang mungkin tidak nyaman untuk menanyakan atau menjawab pertanyaan secara langsung di depan orang lain. So you may need to approach certain people on a one-to-one basis. Jadi untuk mencek pemahaman, ya, ketika kita berusaha melakukan komunikasi atau misalnya memberikan informasi, kita bisa juga untuk mendekati orang tersebut dengan one-to-one basis, dengan privasi atau hanya empat mata, one-to-one basis. Especially when trying to resolve conflict, khususnya ketika kita mencoba untuk menyelesaikan konflik. Kemudian menurut Queen Essential yang lain perlu diperhatikan dalam communicating clearly adalah let people know how you communicate. Being open about how you communicate will help others being open to you. Use the feedback you've received from friends and close colleagues in previous exercise to identify what you might need. Ini sebenarnya ada lampiran latihan ya untuk mendapatkan feedback cara kita komunikasi dari teman kelas kita. But we don't do that in this session. Jadi salah satu caranya sebelum kita berani berkomunikasi dengan orang asing, ada baiknya kita mengukur kemampuan komunikasi kita dengan melakukan pertanyaan kepada teman sejawat kita atau teman kelas kita. Apakah kita, are we talking too fast? Are we making clear points? Are we pronouncing words clearly? Ya, itu salah satu indikator yang perlu kita tanyakan kepada teman kita atau relatives. Nah, kemudian ini penting menurut Queen Essential untuk selalu open terhadap feedback sehingga kita dapat mengimprove our communication skills, especially with those of different cultures. Okay, that's it for today's
a lecture on the third session. It was all about how we communicate clearly, how we act appropriately, and how we making ourselves clear to other people so that our communication values are appreciated. Jadi nilai-nilai komunikasi kita bisa dihargai oleh lawan bicara kita sehingga kita mendapatkan hubungan yang lebih lama atau in the end akhir ujung-ujungnya mendapatkan pekerjaan yang kita impikan. So see you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.